Sementara itu, saudara, timnas Spanyol membatalkan sesi latihan terakhir jelang final Piala Dunia 2026. Cuaca buruk membuat Spanyol terpaksa mengambil keputusan ini. Spanyol sempat menangguhkan sesi latihan dan para pemain melakukan pemanasan di dalam ruangan. Setelah menunggu sekitar 40 menit, saudara, Spanyol memutuskan untuk membatalkan latihan. Protokol Keselamatan Badai Amerika Serikat menyatakan kegiatan olahraga luar ruangan harus ditangguhkan jika petir atau aktivitas kelistrikan terdeteksi dalam radius sekitar 12 km dari lokasi acara. Badai juga sempat mengganggu persiapan terakhir Argentina. Para pemain tetap dapat menjalani sesi latihan sesuai dengan program yang disiapkan, namun mereka harus menunggu selama 45 menit, saudara. Suasana latihan pun berlangsung penuh semangat. Para pemain menunjukkan kesiapan menghadapi pertandingan paling bergengsi di sepak bola dunia. Kapten timnas Argentina Lionel Messi bersama rekan-rekannya tampak menikmati sesi latihan sekaligus mematangkan strategi jelang partai puncak. Final Piala Dunia 2026 mempertemukan juara bertahan Argentina melawan juara Piala Eropa Spanyol. Spanyol mengincar gelar kedua Piala Dunia, sementara Argentina berpeluang meraih gelar juara Piala Dunia keempat kalinya. Perhatian juga tertuju pada adu ketajaman Lionel Messi dan juga Lamine Yamal. Lalu siapa yang berpeluang menjadi juara? Kita bahas bersama dengan analis sepak bola Bung Yusuf Kurniawan. Selamat petang, Bung Yusuf. Selamat petang. Ini deg-degan pastinya ya, apalagi saya sebagai pendukung Argentina, tapi kita lihat ini bagaimana ini. Karena Messi lawan Yamal, siapa yang menurut Anda akan bersinar di laga final nanti? Iya, kalau membandingkan Messi dengan Yamal ya tidak apple to apple lah ya. Walaupun masing-masing merupakan pemain utama di timnya masing-masing ya. Karena kita lihat memang Lamine Yamal memasuki World Cup kali ini kan sebelumnya dalam kondisi yang tidak bugar karena habis cedera kan. Sehingga dia untuk mendapatkan grafik versi terbaik itu perlu waktu ya. Sehingga kalau dibandingkan dengan Messi, ya kita tahu bersama lah, Messi dari semua atribut, kontribusi individualnya untuk tim Argentina, dia selalu nomor satu. Dari gol skorernya dia paling tinggi, 8 gol. Terus asisnya dia paling banyak, 4 gol. Terus creative chances-nya juga paling banyak. Jadi dari semua atribut di statistiknya di tim Argentina, Messi nomor satu gitu loh. Jadi sangat jauh sekali dan semua statistik itu menggambarkan kontribusi yang sangat nyata dari Messi terhadap Argentina. Jadi yang membedakan memang lebih karena Lamine Yamal ini itu merupakan tim player, tim yang bermain untuk tim yang kolektif. Sementara kalau Argentina ini Messi and friend gitu loh. Jadi dua ini yang di game yang berbeda gitu ya. Walaupun kalau sudah di level final Piala Dunia seperti ini tidak ada yang lebih inferior ataupun yang lebih superior, semua sama-sama dalam posisi yang sejajar gitu. Jadi kalau Bung melihat ini sebagai sebuah keuntungan karena lebih mengandalkan Messi dalam laga nanti, atau bisa jadi ini sebuah hal yang bisa dimanfaatkan oleh Spanyol? Ya, saya kira ini lebih ke taktikal pelatih ya, dan mentalitas para pemain yang akan bertanding nanti. Karena sekarang sudah nggak lagi bicara individu per individu, karena ini sudah berada di grade yang paling tinggi, bagaimana kesiapan mental para pemain, dan juga taktikal dari pelatih. Kalau itu yang jadi acuannya, kita harus akui memang performa Spanyol tuh sedang bagus, grafiknya sedang bagus gitu ya. Sementara Argentina itu kan boleh dibilang mereka sampai ke final itu dengan situasi yang nggak mudah. Mereka sempat ketinggalan 2 gol dari Mesir gitu ya. Mereka juga ketika lawan Swiss sampai extra time gitu ya. Jadi lebih berat memang perjalanannya Argentina. Namun demikian Argentina punya mentalitas itu tadi ya, mentalitas karena mereka juara bertahan dan sebagian pemain-pemainnya adalah pemain-pemain yang sama ketika memenangkan Piala Dunia 4 tahun lalu. Jadi buat mereka sudah punya pengalaman gitu ya. Itu yang membedakan dengan Spanyol. Tapi Spanyol seperti tadi saya katakan, mereka bermain sangat kolektif, sangat unit. Mereka punya identitas permainan yang jelas. Kalau kita merefer dari cara mereka mengalahkan Prancis kan itu luar biasa sekali. Sepak bola yang enak dilihat, sepak bola intensitas tinggi. Inilah yang kita akan tunggu bagaimana identitas Spanyol yang bermain dengan
intensitas dan juga sepak bola yang atraktif gitu ya, sepak bola yang mengalir, sepak bola yang modern melawan Argentina yang mengandalkan fighting spirit gitu ya dan juga Oke. mentalitas juara gitu. Sehingga kalau seandainya nanti Messi bisa redam, menurut Anda siapa yang bisa diharapkan untuk mencetak gol bagi Argentina? Ya, itu sebenarnya sudah dilakukan oleh Inggris kemarin ya. Bagaimana Inggris bisa Hmm, meredam Messi sehingga Messi tidak dapat keleluasan untuk bisa membidik gawang Inggris. Tapi Messi adalah Messi. Dia memang living legend yang sampai sekarang belum ada tandingannya ya, terutama dari sisi pencapaiannya gitu ya. Dan dia hmm, bisa bikin 2 assist gitu. Dia nggak bikin gol, tapi dia bikin 2 assist gitu. Dan 2 assist itu yang hmm. membawa Argentina ke final. Jadi dia selalu ada jalan, ada cara untuk dia show off, untuk dia Oke. memberikan kepercayaan apa memberikan keyakinan kepada rekan-rekannya bahwa saya masih ada di sini, Hmm, jadi tidak usah khawatir, semua akan baik-baik saja. hmm, Dan benar saja ketika lawan Mesir mereka dalam hmm, situasi yang sangat tertekan tapi mereka bisa hmm. fight back. Kemudian juga lawan Swiss juga mereka mereka dalam situasi yang tidak nyaman tapi bisa bisa fight back juga. Jadi selalu Oke. ada momen-momen yang membuat Messi itu memang benar-benar bisa diharapkan untuk memecahkan kebuntuan dari Argentina gitu. Oke, itu soal Argentina dengan Messinya. Kalau Spanyol dengan Yamalnya, menurut Anda apakah nanti laga final nanti Yamal akan menunjukkan permainannya yang lebih energik lagi dibandingkan dengan permainan-permainan sebelumnya? Iya, kita sebagai penonton yang netral tentu berharap ya Lamine Yamal ini bisa show off gitu ya. Dia sudah mendapatkan waktu yang cukup untuk recovery sampai di partai final ini ya. Mm-mm. Meski pada faktanya dia masih belum dalam bentuk permainan terbaiknya, dia baru bikin 1 gol, tapi dia terbantu ya oleh ekosistem dan juga tim rekan-rekannya yang memang mainnya kualitasnya merata gitu loh. Jadi nggak selalu mengandalkan Lamine Yamal. Mm-mm. Karena kita tahu kayak Oyarzabal, Dani Olmo, Pedri, dan Rodri itu pemain-pemain yang eh, sangat sangat kompak gitu ya. Dan tidak tergantung pada Lamine Yamal. Jadi berbeda dengan Argentina. Argentina akan Mm-mm. sangat berbeda jika dengan atau tanpa Messi. Itu yang membedakan. Jadi sebenarnya bagi Spanyol bagaimana caranya ini untuk mematikan pengaruh dari Messi saat pertandingan nanti, itu tugasnya Spanyol tuh. Tim Spanyol secara kolektif ya, sehingga Mm-mm. Messi tidak memberikan kontribusi. Itu sebenarnya sudah dilakukan dengan sangat baik oleh Inggris sampai menit ke 60 sampai ke 80 tidak salah. Tapi setelah itu mereka gagal dalam membuat tactical change yang positif hingga akhirnya Argentina punya momentum untuk comeback. Itu Mm-mm. yang tidak boleh dilakukan oleh Spanyol kalau mereka ingin memenangkan laga nanti malam. Iya, menarik karena kalau kita lihat jalannya pertandingan sebelum-sebelumnya yang dilakukan oleh Argentina selalu memanfaatkan momentum-momentum untuk comeback. Apakah ini juga Ya, nah ini yang akan jadi strategi yang nantinya akan dilakukan oleh Spanyol sehingga di menit-menit awal sudah langsung berusaha untuk mencetak gol? iya, saya kira Spanyol tetap dengan identitasnya, dengan karakternya, bermain dengan struktur, sepak Mm-mm. bola yang mengalir, sepak bola yang atraktif, yang progresif gitu ya, dan intensitas passing yang cepat. Jadi kalau mereka bisa mengambil kesempatan untuk bisa bikin gol dulu, itu saya kira modal yang bagus buat Spanyol, sehingga kemudian mereka bisa mengendalikan permainan. Mm-mm. Tapi Argentina pun juga sudah terbiasa tertinggal ya. Maksudnya Oke. ketinggalan gol dulu mereka sudah terbiasa ya. Mm-mm. Jadi sebenarnya yang paling krusial nanti bagaimana di babak kedua itu momen-momen yang sering sekali ada magis-magisnya Argentina di situ. Mm-mm. Nah ini yang harus bisa diredam Mm-mm. oleh Spanyol sebelum fase itu Mm-mm. terjadi gitu ya. Mereka harus kayak kayak Mesir ya. Mereka Mesir tuh hampir saja sebenarnya bisa menaklukkan Argentina ketika mereka menang 2-0 Oke. atau leading Mm. 2-0 sampai menit ke 80. Nah, Mm. konsistensinya aja yang masalahnya. Nah, itu yang saya kira akan jadi pelajaran bagi Mm. Spanyol gimana caranya mereka harus bisa fokus konsentrasi sampai pertandingan peluit terakhir berbunyi. Jangan walaupun mereka unggul sekalipun mereka nggak boleh lengah. Itu pelajaran sekali ya Mm-mm. dari lawan-lawan Argentina sebelumnya gitu. Nggak boleh lengah. Ketika lengah ada momentum Argentina bisa comeback. Nah, magis-magis itulah yang kadang-kadang Yang harus diantisipasi oleh Spanyol ya. betul, Nah, ini betul. akan jadi pertandingan seru untuk kita nonton, apalagi ini final Piala Dunia 2026. Jadi menurut Bung Yusuf sendiri, siapa tim yang paling tertekan kalau kita lihat dari mentalnya, kemudian kesiapan tim dengan taktiknya yang berkaca dengan pertandingan selama ini dari kedua negara?
Ya, saya kira kalau dari sisi pressure sebagai juara bertahan tentu teorinya Argentina yang dalam pressure ya, karena Hmm, kita tahu juga kan sepanjang turnamen ini Argentina selalu memiliki drama-drama di luar lah ya, suara-suara hmm. apa skeptis, stigma segala macam gitu ya. Nah, tinggal bagaimana mereka menyikapi situasi itu, karena ini kan last dance-nya Messi, mereka saya kira dengan mentalitas yang sangat baik, tim ini mereka bisa mengatasi sisi-sisi non teknis itu gitu ya. Oke. Hingga kalau dari sisi Spanyol, Spanyol sebagai penantang nih kan ya, sebagai Hmm, penantang juara gitu. Jadi sebenarnya mereka lebih light lah ya dalam merespon pertandingan ini, walaupun hmm. mereka punya ambisi juara juga karena mereka 2 tahun lalu juara Eropa. Terus Argentina Oke. juga 2 tahun lalu juara Piala Amerika. Jadi memang ini puncak klimaks dari Baik. pusat kekuatan sepak bola dunia antara Eropa dengan Ya Amerika antara Latin. betul. Jadi Bung Yusuf dukung siapa? Saya pribadi dukung Spanyol. Oke, kalau Bung Yusuf dukung Spanyol, saya dukung Argentina. Kita nantikan ya seperti apa pertandingannya nanti. Terima kasih Bung Yusuf Kurniawan atas perspektifnya di Kompas Petang. Ya, sama-sama. Selamat sore.